Oke, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kita sekarang ada Tony sama Dika. Nah, kita sekarang mau sedikit membahas dari match semalam. Match lawan siapa sih? Gue lupa. Lawan London Merah. Oh iya, lawan London Merah alias Arsenal. Oke, jadi Manchester United di kandangnya memang harus menerima kekalahan 1-0 ya dari Arsenal dari titik penalti. Nah, sekarang yang kita bahas dari matchnya dulu nih. Menurut lo gimana nih, Dik? Kalau gue nonton sih gimana ya, kayak nggak pantas dikasih label big match sih. Gue lihat dari cara mainnya kedua tim ya. Kenapa? Soalnya 11-12 kayak lawan Chelsea, kayak nggak ada effortnya, kayak passionnya tuh lemes aja gitu mainnya. Jadi nontonnya juga rada ngantuk, agak nyesel. Tapi di babak pertama gue lihat itu saling nyerang, Dik. Iya, itu cuma gimana ya, kayak buat gebrakan awal-awal aja. Sisanya mah biasa banget untuk level big match. Kayak nggak ada tackle-tackle keras. Iya benar sih, itu Iya. udah lama banget nggak gue lihat tackle-tackle keras. Contohnya kayak dulu Roy Keane sama Vieira ya. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, Jadi tuh itu. ekspektasi kita tuh kayak gimana ya? Ekspektasi tuh tinggi, pas liat match-nya tuh drop Iya gitu. benar. Biasa banget untuk level big match. Walaupun apa ya, maksud gue kalaupun misalnya namanya big match tuh ada ngotot-ngototannya Ya, lah. ada ngotot. Ya kan? Tapi gue lihat si Scott McTominay agak ngotot. Tapi nggak keseluruhan, cuma beberapa pemain. Iya sih, Pengennya benar. sih ngeliat beberapa pemain. Cuma Ole juga bilang kan habis match, pemain kita tuh kayak orang bawa mobil ngelepas pedal gas gitu, jadi terlalu santai. Matic ya. Iya. Kalau Matic kan menjalan sendiri gitu ya. Iya benar-benar. Terlalu Kalau dari lu, Ton, gimana, Ton? Match semalam MU lawan Arsenal di kandang MU kalah 0-1. Apa ya udah bisa dibilang nggak sesuai harapan sih. Soalnya kan emang sebelumnya kan lawan Leipzig kan udah menang 5-0. Ya. Gue kira mainnya bakalan lebih ngotot, terus juga moralnya semua pemain tuh bakalan on fire. Ya, karena dari match sebelumnya kan udah menang tuh kan. Iya, benar. Iya. Harusnya kan wah nih gue bakal menang lagi Ya kita nih. gue kira starting line up itu bakalan sama kayak lawan Leipzig. Terus si duete Tomine sama Fred juga sekarang udah bagus sih, sekarang gue akuin Fred. Ya walaupun hasilnya kurang maksimal ya. Iya sih. Tapi kalau menurut gue Fred itu masih kemana-mana kalau menurut Tapi gue. justru gue bilang kemenangan lawan Leipzig ini bikin pemain tuh jumawa. Iya. Gue ngelihatnya begitu. Kenapa? Soalnya kayak Dianggap media ya. enggak, bukan dari media, dari kita perspektif pun kita ngelihat mainnya. Oh, gue udah menang lawan Leipzig nih. Arsenal apaan nih gitu. semifinalis champion aja Iya, jadi bisa gue kalahin. mindset kayak gitu kayaknya udah masuk ke para pemain, makanya Pogba jalan doang. Ya, Nungguin Rashford. bola, nungguin bola. Asli. Nungguin bola Asli. semua. Kita oke lah, Raro tuh hat-trick, tapi kemarin manja banget mainnya, dikit-dikit jatuh gitu, kayak kurang Enggak, fight kalau aja. menurut gua Rashford itu dia udah bagus, cuman emang dijaga terus ketat. Ya emang kalau mau jatuh emang dia di-tackle sih gitu kan. Tapi buat gua itu harusnya bisa lebih kuat daripada itu kalau menurut. Kayak Oh. berapa kali gua liat Rashford dikit-dikit megang pala aja, Megang nggak bola bangun jatuh. bangun. Iya sih. Sakit pinggang. Ya, Jelas sih. Pinggang. Cuma menurut gua untuk kelas Rashford nggak semanja itu seharusnya. Iya sih. Dan harusnya pemain oke lah, keras, pemain tuh harusnya siap, ini big match, siap laga keras. Iya, ngotot. Ngotot, Intinya tuh ya. ngotot gitu loh. Gua lihat ya pemain mudanya sih kalau menurut gua ya, kayak misalnya Rashid, terus si Scott, Greenwood. Itu tuh kalau emang dikasih bola tuh mereka ngotot gitu loh. Iya, bener. Nusuk kanan, nusuk kiri, masuk ke tengah gitu loh menurut gua ya. Cuman memang supply bolanya. Nah, itu gimana tuh? Coba dari Tony dulu nih, gimana? Supply bolanya ya. Pogba gimana, Ton? Pogba. Kacau lah, Pak. Kenapa? Kacaunya kenapa? Kelamaan nungguin bola. Iya. Kan itu ya, dari sisi pertahanannya MU kalau nggak ada Fred tuh udah di beberapa. Jadi parah banget sih itu. resikonya kita masang dua pivot ini, si Fred sama Fred. Scott McTominay, kita cuma bisa ngandelin si Bruno untuk sesi kreativitas. Nah, Bruno ini juga ketularan Nah, Pogba. bukan gitu. Bukan si, gitu. Si Coba. Bruno bukan ketularan, Oh. cuma nggak dapat bantuan. Nah, jadi kalau gue boleh bilang ya, kalau dari kacamata gue nih, kacamata sotoy, Bruno ini ketutup nih Iya. sama si Pogba, karena bola tuh rata-rata ke Pogba. Nah, Pogba ini menurut gua kebanyakan goreng. Ngalirinya Ngalir. lama. Oke, Pogba ngalirin bolanya bagus sih, tapi nggak ke depan. Sesekali ke depan, ke ratio.
Cuman dia lebih banyak ke kanan atau ke tengah. Istilahnya tuh pasif passingnya. Nah, benar. Beda dengan si Bruno Fernandes, kreativitasnya Kemana-mana dia. kemana-mana. Gitu. Nah, diperparah lagi si Scott sama Fred emang jago jadi tukang pukul. Cuma Nah. untuk membantu kreativitas tuh kurang banget lah. Nah, sebenarnya iya benar sih, anak kesayangan Oleh tuh. Cuman otaknya ya, menurut gua otaknya itu kreativitasnya itu sebenarnya di Pogba. Cuman gua nggak tahu kenapa, mungkin apa karena dia minder kali ada Bruno, kan nggak mungkin minder dong. Sebenarnya ini kayak penyakit lama sih. Gimana? Jadi Pogba giliran kita puji-puji tuh pasti mengecewakan. Nah, jadi dia star syndrome atau nggak? Masalahnya gue bingung Syndrome lah. kalau di UCL dia nggak pernah starting. Tapi kalau di Liga Inggris dia selalu starting, gue bingung tuh Pogba tuh. Lihat tuh dari kemarin lawan PSG lawan Leipzig. Dia kan gagal starting. Iya benar. Mainnya bagus. Iya. Dia baru masuk menit 70-an ke atas baru bagus ngalirin bolanya. Ya justru itu, bagus kan udah kita puji-puji, udah kita ini. Tapi Terus kemarin gue lihat gestur tubuh Pogba aja tuh emang kayak bukan nggak niat ya. Emang jalannya gitu kan? Iya. Iya enggak. Nah, Kayak nggak in game lah gitu, Ya. bahasa kerennya tuh nggak in game banget. jadi emang sih ya, gue juga ngeliat kayak gitu. Jadi si Pogba ini memang kayak bukan, kalau gue bilang sih lenje ya, kayak Iya. lenje gitu. Len- Cuman menurut gue hanya ada satu orang yang lenje tapi pasti, Siapa tuh? Dimitar Berbatov. Ya jelas kalau itu. Itu Jangan udah ditanya. belum ada lawan. Bener. Gitu. Nah terus melihat formasi yang dipakai oleh Ole 4-4-2 Diamond. Iya. Nah itu menurut lo gimana, Ton? Sebenarnya Pak Korda nih, Pak Korda. Aduh. Ekstra. Sebenarnya lihat dari posisinya si Pogba sama Bruno tuh sebenarnya kayak apa ya? Tabrakan ya. Tabrakannya gimana tuh, Ton? Ya posisinya dia aslinya kan sama-sama gelandang serang ya. Cuman kalau lihat dari kreativitas si Pogba semalam kayak kurang aja. Iya sih. Kalau menurut gue sih nggak sepaham aja, jadi Iya betul. kan kelihatan banget tuh Bruno udah buka ruang di kanan. Buka ruang di kanan, iya, betul. Pogbanya balikin lagi bolanya ke belakang. Nah, Iya. itu yang gue bilang gitu loh. Dia seorang Paul Pogba itu emang bagus sih ketika dia maksudnya eye-nya tuh bagus, Iya. matanya tuh bagus. Dia ngeliat misalnya Resi masuk, dia nusuk, dia kasih umpan ke depan gitu. Tapi kadang-kadang suka cuman ke kanan atau Jadi ada tuh, bola yang pendek-pendek jadi Bruno balik sama lagi. Pogba yang harusnya saling bantu, justru kayak punya kepala sendiri-sendiri gitu. Nah, bener. Nah, kalau gua boleh masukin saran ya, kenapa nggak masukin Daniel James ketika match pertama, babak pertama? Kalau Daniel James mungkin untuk saat ini bener-bener lagi di bawah banget ya levelnya. Pokoknya dia sejak pandemi itu emang nggak perform lah. Udah beberapa kali dikasih star gitu-gitu doang. Beberapa kali dikasih star masih sama aja. Jadi mungkin Ole mikirnya udah cukup nih kasih kesempatan, kita coba lagi pemain yang lain. Karena diakui squad kita nih dalam nih. Jadi semua emang kayaknya layak main gitu. Cuma semalam buat gue lagi nggak perform aja. Iya sih, tapi di match sebelumnya kan James main tuh. Yang lawan Chelsea main. Chelsea main kan? Leicester Nah, main. itu gua lihat dia lari intinya gitu loh. Dia Ya emang dia dibeli buat lari. Dia kayak dibeli buat lari iya, doang. apa-apa. Nggak, maksud gua gini loh. Ada lari untuk nusuknya gitu loh, nusuk ke depan. Jadi kalau misalnya cuma nunggu aliran dari satu poros, misalnya dari Pogba doang kan lama gitu loh. Harus ada yang nusuk gitu loh. Kayak contohnya misalnya semalam juga Van de Beek, Iya. ya kan? Van de Beek masuk, itu Lain. ada loh Iya. dari sudut Langsung kanan, ngepres, langsung terakhir. press, Cavani press, juga. lari, Cavani juga lari. Itu maksud gua gitu. Kenapa loh. enggak dari awal main Nah, gitu? itu Bruno tapi ditarik, Bener. gantinya Van de Beek kan. Karena Iya. Bruno semalam gini mati. Bener. Gak ada bola-bola ini. Memang harusnya kalau menurut gua, cuman nggak tahu ya kalau Ole gimana. Kalau menurut gua sih Pogba sama Ole sebenarnya bagus nih kalau di Ole sama Pogba, Bruno. Pogba sama Bruno tuh bagus. Cuman kalau disatuin kayak chemistry belum dapet nih. Ya, jadi tuh apa ya, agenda media yang ngomong kalau mereka ditakdirkan bersama kayaknya belum sih. Bisa aja sih. Karena gue mikirnya bukan ego sih, kayaknya Pogba kalau disuruh ngelayanin Bruno tuh masih sungkan. Gengsi nggak sih? ya Gengsi juga bisa. Sebenarnya jadi gue lebih gengsi. suka kalaupun mau masang dua pivot Fred sama McTominay, mending salah satu antara Bruno atau Pogba cadangin sekalian. Iya cadang. Salah satu cadangin sekalian. Jadi otaknya tuh satu aja. Nah. Kalau mau taruh sayap. Nah, Pogba pas
pas Van de Beek masuk jadi sayap kan dia di kiri kan? Bukan, dia ngatain Bruno. Oh iya benar. Jadi menurut gue biar satu arah aja mainnya. Jadi kalau Pogba sama Bruno tuh kadang-kadang ya seperti yang gue bilang tadi kayak dua kepala. Jadi susah ya. Ibaratnya gini sih, kalau di luar, bukan di luar. Ibaratnya gini, kalau misalnya di Barcelona dulu Andres Iniesta sama si Xavi kan, dua kepala. Tapi satu visi. Jadi kelihatan kepalanya mana yang jalanin siapa iya, gitu bener. kan. Nah kalau di Bruno sama Pogba awal-awal emang Pogba mau nih layanin Bruno. Bola ke Pogba kasih Bruno suruh kreatif. Kalau akhir-akhir ini gue bilang nggak banget lah. Dulu kan pas waktu awal musim juga sempet connect ya pas waktu Bruno masuk tuh. Iya awal-awal pas Iya. abis Pogba cedera emang ini cuma kesininya sih. Iya, Gue rasa ya Pogba mungkin kembali jadi Pogba dengan segala egonya. Iya, Dia Iya, betul. merasa superstar, juara Piala Dunia. Kita semua setuju lah Pogba pemain kelas dunia. Benar. Cuma emang kadang attitude di lapangan terlalu selfish kayaknya. Nih gue nih Pogba nih. Iya, nih gue senternya Iya. loh gitu loh. Cuman ya hasilnya membuahkan penalti. Kalau itu sih udah gak kaget berapa kali gue itu. Yang gue nonton tuh 3 kali ya. 3 kali nih lawan Liverpool dia giniin si Jordan Henderson, gue inget banget. Itu satu-satu diselamatin Zlatan waktu itu. Nah. Terus kemarin pas lawan Peles juga Pogba terus terakhir kemarin. Iya. Terus di akhir juga Pogba ngomong sih, itu bener-bener murni kesalahan Pogba. Iya. Sampai dia minta maaf. Iya minta maaf, Iya. udah minta maaf. Soalnya kelihatan ketika dia habis nekel siapa tuh kemarin pemain Arsenal? Bellerin Iya, habis nekel si Bellerin, dia langsung kayak kesel gitu kayak ya kok udah kayak anjing itu udah iya gitu nih gua ngelakuin kesalahan nih gitu kan. Lagian itu menurut gua konyol sih. Konyol Posisi lah. Bellerin tuh udah nggak bahaya menurut gua. Itu Bener. tinggal di marking biar nggak Marking balik dari lagi. dalam juga Iya. jadi gitu, nggak usah satu tackle juga gitu. Itu tuh kalau bahasa bolanya basic udah Iya. basic banget itu. Iya Nggak sih. usah, pokoknya jangan nekel di kotak penalti. Iya. Gitu aja. Konyol sih. Di cover aja sih juga cukup sebenarnya. Cukup bener. Satu apa namanya satu apa ya? Iya. Bukan satu player. Apa tuh? Satu yang bikin gua kayak sampai antara kesel sama sedih sih sebenarnya. Victor Lindelof marah-marah Iya. di menit terakhir. Yang sama Pogba itu. Wah, bukan sama Pogba, sama ya pokoknya Semalam, gini deh, Cuk. semalam. Jadi Dia tuh dapat bola. menit-menit akhir. menit akhir dapat bola. Lindelof dapat bola. Dia bingung mau Mau kasih ke ngasih siapa, siapa? nggak ada yang Nggak ngebantuin turun nggak ada yang belakang. buka ruang sementara dia dipres sama El Neni Asli. sama Nikita. Asli. Gimana Jadi nggak kesel? Akhirnya bola out kan. bola out. Itu dia Padahal kesel. itu bisa jadi Posisi dekatnya cuma si momentum. Pogba Iya. itu posisi dekatnya Pogba kan. Harusnya Pogba tuh di kiri kalau nggak salah. Iya, itu mau Iya, main di jadi kiri. Pogba tuh Harusnya bisa turun Terus sebelum iya betul. Kalau posisi terakhir kita mau lempar bola ke kotak penalti itu pemain tengah tuh ada di yang memulai permainan lah, misalnya si Lindelof kan udah backup paling belakang tuh. Asli. Harusnya Pogba atau salah satu lah pokoknya, itu pemain tengah nggak ada sama sekali. Iya. Lindelof sampai kesel kan. Itu. Back-backnya malah jadi playmaker ya gue lihat. Iya kan lu lihat back-backnya malah Tapi jadi kita- Backnya jadi tangan semua. Iya, kita ngeliat- Ya benar sih harus nyerang, tapi kan Kita ngelihat nih, sih. kita ngelihat awal musim musim kemarin yang dimarahin sama si Bruno ya, Lindelof ya, lawan Sevilla ya. Iya. Sekarang Lindelof yang marah-marah, berarti emang ada yang salah nih. Ada yang salah di lini tengah dan lini belakang. Pokok Gitu. dia tanya siapa? Oke. Mungkin adegan terakhir dah. Adegan terakhir. Pokoknya gini. Mungkin dari Tony ada kesimpulan nggak sedikit nih dari match MU versus Arsenal kemarin? Menurut gua harus diubah taktik sama si Ole menurut gua. Semua kan tergantung sama pelatih ya. Namanya pemain kan ikutin instruksi. Nah, justru itu. Kebanyakan tuh orang ngelihatnya, wah Nah. pelatihnya nggak beres nih. Jadi- Kenapa nggak sudut pandangnya nggak kita ubah? Jadi gue Masa sih pemain nggak bisa ngikutin instruksi pelatih? Nah, jadi gue kebetulan pas waktu keluar match MU Arsenal tuh kan ada di channel akun YouTube lupa namanya United Stand tuh, pokoknya dia bikin review match barusan itu. Kenapa lu nggak nyalain pelatihnya? Ya. Kenapa lu harus salahin Pogba? Terus juga kenapa lu salahin back-backnya gitu loh. Ya percuma tuh kita beli kayak back semahal Maguire 80 juta pound sterling.
Ya kan, terus lu masih nyalainnya si back itu. Masalahnya pelatihnya bisa ini nggak motivasi pemainnya nggak? Nah, itu dia. Nah. Semua tuh tergantung pelatihnya. Betul. Kalau pemainnya nggak beres, ya pelatihnya. Ya, jadi intinya komunikasi antara pelatih dengan pemainnya. Nah, iya. Itu juga penting sih sebenarnya. Tapi kita harus akui Arsenal pressingnya bagus sih. Asli, di babak pertama lihat nih. Jujur ya, kalau gua ngelihat di babak pertama, Arsenal tuh ada visi misinya ketika nyerang. Bener. Pas MU, waduh, gua aja nonton ini kemana ya? Ini Makanya kemana Oleh kan ya? Gitu. Oleh sampai pakai kata-kata passing nyasar loh. Oleh sendiri. Iya, Oleh sendiri bilang gitu. Nggak pakai Google Maps kali ya. Ya. Ah, zaman merang aja di mana-mana. Ntar yang ini diedit ya. Iya. Ngobrak. Terus dari Dika nih, mungkin ada kesimpulan dari match. Kesimpulannya semalam sih gue apresiasi Arsenal karena mereka lebih niat main sih kalau dari sisi gue ya. Walaupun Aubameyang ini ya apa kayak ya santai sih ya sebagai kapten. Gue harus apresiasi Partey sih. Oh. Itu sampai si Roy Keane tuh bilang ini kalau anak diolah nih bisa jadi kayak si Vieira nih. Karena secara fisik juga udah mumpuni kan. Dan gue yakin semua orang tuh kaget lihat Partey main. Sumpah, Iya. bisa sebagus itu. Tapi semalam kalau nggak salah yang man of the match bukan Fred, Auba. bukan man of the match-nya tuh justru El Neni. Jadi buat Ozil, gue tahu kenapa lo ditendang dari Arsenal karena lo nggak bakal bisa lo kerja kayak El Neni. Iya. Nempel terus ya ibarat Benar. yang Pak Jisung bisa Benar. ngejaga si Pirlo ini. Bener, Pak Jisung untuk Pirlo lagi boker Jisung aja di, diikutin. diarahkan oleh Saf waktu Iya. itu untuk jaga Pirlo Iya. kemanapun dia pergi, tempel terus sampai Iya. Pirlo tuh juga kayak apa ya, bingung juga gitu. Ada orang kayak Ngakuin. begini. Iya, Dan diakuin. Pirlo ngakuin kalau Makanya ada yang bilang MU kalau mau ngalahin Juventus tuh gampang sekarang, tinggal Pak Jisung aja suruh jadi pelatih. Waduh. Berat ya kayaknya. Oke deh kalau gitu, jadi kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya ke Pogba, tapi kita juga harus bisa melihat dari sisi kepelatihannya, Banyak dari evaluasi. sisi evaluasi pelatihnya, dan juga bagaimana komunikasi pelatih dengan pemainnya gitu. Oleh out. Jangan dong. abis Jangan dong. champion oleh stay. Oke mungkin segini dulu. Dan Apa? antum fans MU, antum muasabah diri juga ya. Iya. Tolong giliran menang begitu, giliran Iya. kalah Jangan sombong. Iya. Santai aja, santai aja, Harus santai. pilih Fred. Kalem. Pemain terbaik dunia. Fred, ingat Fred tuh. Fred emang di musim pertamanya emang Gak ada jelas-jelasnya sampai sekarang. ya mendingan sekarang lah mendingan. Gak ada mendingan. Dikit lah, dikit. Iya sih. Tapi kalau gua sih Daniel James. Dari jam atau dicoba lagi sih. Iya sih, dia emang harus jam terbangnya doang sih bener. Oke mungkin segini dulu apa nih review ya Review. Iya. ya review match antara Manchester United versus Arsenal yang mungkin banyak banget sih yang kecewa, udah pastinya sih banyak yang kecewa, tapi untuk fans Manchester United tetap apa ya, sabar aja deh, namanya juga Manchester United. Iya. Pokoknya tetap sabar, tetap dukung. Thank you Dika sama Tony. Sampai jumpa lagi di match review match review ya. Match review. Oke, sampai jumpa lagi di match review selanjutnya. Dadah. Dadah.